kuasa ngapunku, Yesus Tuhan kin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Aku cinta Yesus. Wah, kayaknya adik-adik kelihatan bahagia ya. Pastinya karena kita akan ibadah, walaupun kita ibadah di rumah. Oh ya adik-adik, tugas minggu lalu siapa yang belum ngerjain? Wah, masih banyak ya belum mengerjakan. Kakak tunggu tugas selanjutnya, oke? Nah, kita akan memulai ibadah. Yuk kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat ibu coba galakan ibu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat ibu coba galakan ibu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, berdaya yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, dikalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat ibu coba galakan ibu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat ibu coba galakan ibu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, berdaya yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nah, kita akan memulai ibadah. Sebelum kita mulai ibadah, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bernyanyi pribadi yang mengenal hatiku. Sayang haus, rindu aliran sungaimu.
Di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang sungguh baik, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang benar, dan Allah yang begitu sangat mengasihi kami. Dan saat ini kami bersyukur kalau hari ini kami masih tetap beribadah secara online oleh karena pandemi yang terjadi di negara kami. Tapi kami bersyukur karena Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami, bahkan memberikan kami kekuatan dan kesempatan untuk tetap terus boleh beribadah walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau berdoa kiranya Engkau memberkati setiap kami, memberkati adik-adik sekolah minggu kami, bahkan setiap orang tua kami, dan juga guru-guru sekolah minggu, untuk kami boleh tetap terus memuji Tuhan, untuk kami boleh tetap terus bersekutu bersama-sama di dalam ibadah online kami walaupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah sekolah minggu kami hari ini, dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhirnya nanti. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan kami, ini doa kami di dalam dan demi anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami memulai ibadah sekolah minggu kami. Amin. Sebelum kita masuk ke ayat hafalan, kita dengarkan persembahan pujian dari teman kita, Giovanni Girsang. Tetapi Dia berjanji
Dharma Sinaga. Selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan kita dari Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Jangan lupa dihafal ya teman-teman. Terima kasih. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. 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 Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau Shalom adik-adik sekolah minggu, kakak yang ada di rumah, apa kabarnya? Kakak harap semuanya sehat dan tetap kuat, ceria, dan cinta Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami tetap bersyukur karena kami memiliki Allah yang sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Bahkan kami yang sekolah walaupun online dan juga untuk setiap aktivitas kami di rumah, kami bersyukur Tuhan menolong kami. Dan saat pagi hari ini kami bersuka cita dan kami bersorak-sorai karena kami boleh kembali lagi beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing walaupun secara online. Tuhan, Engkau memberkati kami semua supaya kami mengerti, memahami apa yang akan Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Kak Rosmeliana. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong dan memberkati, mempersiapkan kami masing-masing sehingga kami boleh mengerti dan memahami dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Bicara Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam dan demi anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Matius
26 ayat 57 sampai 68. Ya, kitabnya sudah kita buka. Ya, mari kita membacanya secara bersama-sama. Adik-adik membacanya di rumah, kakak akan membaca dari sini. Kita mulai 3, 2, 1. Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malahan seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik, kalau minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan khotbah kita, yaitu Yesus ditangkap. Ya, Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Yang menangkapnya itu segerombolan orang dengan pedang dan pentung. Ya, dan hari ini kita akan firman Tuhan hari ini kelanjutan dari firman Tuhan yang minggu lalu. Yaitu setelah Yesus ditangkap, Yesus dibawa menghadap Kayafas, imam besar. Ya, jadi apa yang terjadi, Kak, setelah penangkapan Yesus itu? Nah, tadi kita sudah baca ya dari ayat 57 sampai 68. Dan kenapa ya Tuhan ditangkap dan mengapa Tuhan ditangkap? Padahal kita tahu bahwa Yesus itu tidak melakukan kejahatan ataupun kesalahan pada waktu itu. Dan tiap-tiap hari Yesus berada bersama-sama dengan orang-orang Yahudi di Bait Allah. Tetapi waktu itu Yesus tidak ditangkap. Nah, jadi kejadiannya itu setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, disitulah terjadi penangkapan itu. Dan Yesus ditangkap seperti seorang penyamun, padahal Yesus tidak melakukan kesalahan atau kejahatan. Dan itu terjadi ya karena orang-orang ahli-ahli Taurat dan imam besar, bahkan imam kepala itu membenci Yesus. Dan mereka ingin supaya Tuhan Yesus itu mati. Itu ada di ayat 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Nah, tapi lebih daripada itu sebenarnya
kenapa Yesus ditangkap dan dia diadili atau dihadapkan di mahkamah agama? Ya karena itu adalah waktu Tuhan yang harus dia alami. Ya karena kalau kita tahu dan kita percaya Tuhan Yesus datang itu untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Dan di mana sebelum penangkapan atau Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama, Tuhan Yesus berdoa. Ingat apa isi doa Tuhan Yesus? Banyak 3 kali kan dia berdoa pada waktu itu. Dan pada waktu Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya tertidur. Ayo, apa ya isi doanya? Ya benar, Tuhan Yesus meminta kepada Bapa di surga supaya jika bisa atau kiranya cawan atau maksudnya beban itu bisa berlalu, apa yang akan Tuhan Yesus alami itu bisa berlalu. Tapi apa di doa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak Bapa lah yang terjadi. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun menerima dan dia mau menjalani penderitaan itu. Dan yang sebentar lagi kita akan merayakan ya adik-adik, itu di Jumat Agung dan Paskah, untuk kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi sungguh kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang sungguh baik, Allah yang begitu mengasihi kita, yang seharusnya kita manusia berdosa, kitalah yang harus dihukum, kitalah yang harus menderita, kitalah yang harus disalib, tetapi itu tidak kita alami karena Tuhan Yesus sudah menggantikannya untuk kita. Jadi sungguh luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus itu bagi kita. Ya dia rela, dia mau mengalami penderitaan itu. Nah, kalau kita lihat, kalau kita ingat minggu lalu, seperti penyamun atau pencuri kan, penjahat, Tuhan Yesus dibawa. Bahkan banyak segerombolan orang datang dengan membawa pedang dan pentung. Padahal Tuhan Yesus bukan penjahat, tetapi itulah yang Tuhan Yesus alami. Begitu juga waktu di mahkamah agama pun Tuhan Yesus malah diberi kesaksian palsu gitu kan. Karena itu yang ayat 6 tadi 60 kita baca, tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi palsu. Jadi tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Yesus pada waktu dia dihadapkan di mahkamah agama itu tidak benar. Tetapi mereka bersaksi palsu supaya Tuhan Yesus itu dihukum mati. Tetapi apa yang kita bisa pelajari dari apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat di hadapan mahkamah agama? Inilah yang menjadi tema kita hari ini, yaitu bersikap dan berkata benar, ya. Jadi kita belajar dari sikap Tuhan Yesus di saat dia menghadapi diadili di mahkamah agama itu. Sikap Tuhan Yesus itu kita lihat dia tenang, ya, dia tenang. Bahkan walaupun banyak saksi yang mengatakan saksi palsu, berbohong tentang Tuhan Yesus, tetapi dia tetap diam dan dia tetap tenang. Kita bisa lihat tadi di ayat kita lihat tadi dikatakan itu di ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Waktu pertanyaan ini Tuhan Yesus tidak diam, tetapi waktu banyak saksi-saksi orang tadi mengatakan dusta kepada Tuhan Yesus tentang Yesus, dia tetap diam dan tenang. Dia tidak membela dirinya. Tetapi saat imam besar itu berkata, "Katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Yesus di sini mulai berbicara, dan dia pun berbicara tidak membentak dan tidak seperti marah, tetapi dia berkata,
engkau telah mengatakannya. Jadi artinya jawaban Tuhan Yesus itu tetap dengan tenang dan dia berkata dengan benar. Memang Yesus itu adalah Mesias, dan dari imam besar lah yang keluar perkataan itu. Bukan Tuhan Yesus yang dia menggempar-gemparkan dan mengatakan bahwa akulah Mesias, datanglah kepada aku, percayalah kamu. Tidak, tetapi dari sikap hidup Tuhan Yesus banyak orang melihat bahwa benar dia adalah Mesias ya. Jadi kita mau belajar juga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, bahwa marilah bersikap dengan benar dan berkata dengan benar. Sikap apa Kak? Bersikap itu apa Kak? Bersikap itu adalah bertindak, tingkah laku kita, mari tingkah laku yang benar. Berkata, mengucapkan atau berbicaralah ya yang benar, bukan tipu-tipu muslihat atau bohong-bohong, tapi berbicaralah yang benar. Contohnya ya, kalau saat ini kan kita di sekolah belajar secara online kan, dan kita pasti pegang HP, dan banyak dari umumnya kita lupa akan waktu, kita asik dengan HP kita. Apa itu Kak yang kita buka? Mungkin games, atau mungkin media sosial, Facebook, Instagram, apalagi ya, YouTube, seperti itu. Akhirnya kita lupa membantu orang tua, kita lupa, bahkan kita lupa makan, lupa menjaga kesehatan kita. Itu bukan sikap yang benar, itu bukan sikap yang tepat ya adik-adik. Jadi mari malam hari ini kita belajar untuk bersikaplah yang benar ya. Kalau punya HP, digunakanlah dengan baik. Buat waktumu, buat jadwalmu. Kalau setelah belajar online aku bisa TikTokan, berapa lama, seperti itu, atau Facebookan berapa lama. Jangan terlalu panjang juga, terlalu lama juga kita bermain games, bermain TikTokan atau Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Jadi harus bersikaplah dengan baik dan benar. Ingat waktu, supaya ada waktu juga untuk membantu orang tua dan juga belajar dengan giat. Itu contohnya, salah satu contohnya. Ada juga nih, mungkin yang tadi berkata benar, mamanya berkata kan, hai Giovanni, sudah belajar belum? Mungkin seperti itu kan, mama bertanya kan, tapi karena saking takutnya mamanya marah nanti, akhirnya dia bilang, sudah Ma, aku sudah belajar. Padahal tadi waktu yang dia gunakan itu bukan belajar, buka TikTok, buka Facebook. Mungkin seperti itu, tapi kakak yakin Giovanni tidak seperti itu. Dia adalah anak yang jujur, anak yang hebat, dan anak yang pintar dan taat sama mama papanya. Ya kan Giovanni? Ya gitu. Bukan hanya Giovanni, semua kakak harapkan, kakak yakin adik-adik sekolah minggu, GKPS Krakatau atau GKPS seluruhnya, semuanya adalah anak-anak yang takut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tetap terus belajar, tetap terus mencintai Tuhan, tetap terus bersekutu walaupun di rumah, dan juga berdoa dan membaca Alkitab. Ya, itu yang bisa kakak sampaikan bagi kita untuk khotbah kita hari ini, bahwa mari bersikap dan berkatalah dengan benar. Dan tetap jaga kesehatan adik-adik. Itu juga adalah sikap yang benar juga loh. Apalagi kita tahu kondisi bangsa kita saat ini, kita masih di dalam pandemi COVID-19. Ya, mari tetap jaga kesehatan kita semua, cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Kalau tidak, usahakan jangan
berkerumun atau berkumpul, usahakan dulu, tahan dulu gitu. Mungkin bosan, tapi mari kita bersama-sama membantu pemerintah kita untuk menolong supaya penularan ini pun tidak terjadi. Jadi mari adik-adik kita jaga kesehatan dan tetap sukacita. Ingat, tetap berdoa dan membaca Alkitab kita di rumah masing-masing. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan yang sungguh baik, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih karena kami boleh belajar dari Engkau Yesus Tuhan kami, bahwa Engkau adalah Allah yang benar, Engkau adalah Tuhan yang benar. Engkau mengajari kami untuk kami pun boleh bersikap, bahkan berkata dengan benar di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap terus meneladani setiap apa yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan tolong kami untuk kami pun boleh seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Kami berdoa supaya Tuhan mampukan kami, supaya kami menjadi anak-anak terang, supaya kami menjadi anak-anak yang bersikap dan berkata dengan benar. Dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, bahkan menyenangkan hati kedua orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, dan tolong kami tidak hanya sekedar membaca, mengerti saja, tetapi ajar kami untuk kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Dan kami mau berdoa kiranya Tuhan menolong setiap adik-adik sekolah minggu kami, untuk mereka terus boleh bertumbuh di dalam pengenalan mereka yang benar akan Engkau Yesus Tuhan kami. Begitu juga dengan orang tua mereka, Tuhan tolong berikan hikmat bijaksana di dalam mendidik, bahkan mengajari adik-adik kami, supaya mereka pun menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami berkati adik-adik sekolah minggu kami, supaya mereka boleh terus giat di dalam belajar mereka, dan mereka pun boleh tetap setia kepada Engkau Tuhan kami. Berkati sekolah mereka Tuhan, berkati setiap apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka Tuhan, biarlah Tuhan yang mencukupkan. Pekerjaan, usaha dari orang tua mereka pun Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, jika ada di antara adik-adik sekolah minggu kami, bahkan keluarga mereka dan ataupun orang tua mereka dalam kondisi sakit, kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau yang memulihkan, supaya Tuhan Engkau yang menyembuhkan. Dan saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk keluarga daripada Dipa, itu Christian. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati keluarga ini yang saat ini sedang terpapar COVID-19, supaya Tuhan Engkau menyembuhkan, Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan, supaya Tuhan Engkau yang memulihkan. Dan tiada yang mustahil bagi Tuhan, dan kami terus berharap berseru kepada Engkau Tuhan kami, Engkau Allah yang sanggup untuk melakukan apapun di dalam hidup kami. Akan berdoa untuk setiap keluarga, apapun yang menjadi kondisi mereka. Kami juga mau berdoa supaya Tuhanlah yang memberikan kekuatan, pengharapan hanya kepada Engkau Tuhan kami. Bangsa dan negara kami seluruhnya kami serahkan kepada Tuhan. Engkau juga yang memberkati para medis, bahkan segala sesuatu yang Tuhan tolong untuk boleh menyelesaikan daripada pandemik yang terjadi di negara kami pun. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini doa kami, dan kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Rumah kita Makaton Tonggo, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada Uhur Nami, Asetorang Ganuk, Sengboy Dalan Kon Nami, Stalakana Torsta, Dopham Hasoman Nami, Torang Age Duja. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai, dan tugasnya yang kelas 1 sampai dengan balita yang belum sekolah divideokan ya di rumah, video lagu Sadokaho Itanohon dari Haleluya nomor 115, dan satunya saja itu untuk
kelas balita sampai dengan kelas 1 SD. Untuk kelas 2 SD sampai dengan 4 SD, videokan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Boleh kalau tahu bahasa Inggrisnya, boleh setelah bahasa Indonesia boleh bahasa Inggrisnya. Itu ya, divideokan ya. Untuk kelas Nazaret, nanti kalian videokan, ceritakan kembali khotbah kita hari ini yang dari Matius tadi ya. Kita ceritakan kembali dengan bahasa kalian boleh. Oke, divideokan, jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Sampai ketemu minggu depan. Tetap sehat, kuat, ceria, dan cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dah.